Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Sebelum kami buka temanya, saya memohon kepada para tamu undangan, HP-nya mohon tidak di silent dulu, diletakkan dulu, karena kita ini lagi ngaji ya, kita ini lagi mau ngaji. Mohon maaf biar apa yang disampaikan nanti bisa masuk. Jadi fokus kepada tema keagamaan yang akan disampaikan. Para Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema daripada sore ini itu ada mencari 10 malam terakhir gitu. Inti daripada pembahasan ini adalah membahas tentang malam, gimana caranya kita bisa mendapatkan malam apa? Lailatul Qadar. Jadi seputar pembahasan kita adalah membahas tentang malam Lailatul Qadar. Pembahasan pertama, apa arti daripada Lailatul Qadri? Malam Lailatul Qadar itu artinya apa? Maksud daripada ini itu apa? Ada 5 penafsiran Bapak Ibu terkait dengan makna Al-Qadri. Tapi di sini saya sebutkan 2 saja. Jadi Lailatul Qadri, Lailah itu artinya malam. Al-Qadri itu artinya memiliki kedudukan. Malam yang memiliki kedudukan. Malam yang memiliki kemuliaan. Itu artinya Lailatul Qadri. Ini penafsiran pertama. Penafsiran yang kedua, Lailatul Qadri, Al-Qadri bermakna dhayiq, malam yang penuh dengan kesempitan. Malam yang penuh dengan kesempitan. Maksudnya apa? Bumi itu menjadi sempit dikarenakan turunnya para malaikat ke muka bumi, memenuhi bumi itu penuh dengan para malaikat. Karena turunnya, karena dipenuhi oleh para malaikat, sehingga bumi itu menjadi sempit. Makanya dikatakan malam penuh kesempitan. Ya, jadi saya ulangi lagi, Lailatul Qadri itu ada beberapa penafsiran, di antaranya malam yang penuh kemuliaan. Yang kedua, malam yang sempit. Kenapa Lailatul Qadri dikatakan malam penuh kemuliaan? Karena di malam itu Al-Quran yang mulia turun, dibawa oleh malaikat Jibril yang mulia, diberikan kepada Nabi Muhammad yang mulia. Semuanya mulia. Makanya dikatakan malam ini malam kemuliaan, dikarenakan turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar yang membawa malaikat Jibril, malaikat yang mulia, diberikan kepada Nabi Muhammad, Nabi yang mulia, untuk umatnya, kita semuanya umat yang mulia. Karena itulah dikatakan Lailatul Qadri. Yang kedua, dia dikatakan malam yang sempit, dikarenakan
turunnya para malaikat itu penuh memenuhi muka bumi, turun membawa keberkahan, turun membawa ketenangan. Saking banyaknya para malaikat yang turun sehingga bumi itu sempit. Itu poin pertama, kenapa dikatakan Lailatul Qadri. Poin yang kedua, keutamaan di malam Lailatul Qadar. Apa keutamaannya? Apa keutamaan malam Lailatul Qadri? Yang pertama, keutamaannya adalah diturunkannya Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kami Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Keutamaan yang pertama, beribadah di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Beribadah di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan, ayyu amalin yuf'alu fi hadhihi lailah. Amalan apa saja, amalan kebaikan apa saja yang dilakukan di malam itu, maka itu lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau dihitung berapa? 83 tahun kurang lebih. Satu amalan apa aja, mau sodako, mau baca Al-Quran, mau zikir, mau sholat, mau doa, yang kita lakukan di malam itu, maka itu melebihi atau lebih baik daripada 1000 bulan. Yang nomor 3, di malam itu syaitan tidak bisa turun. Di malam itu syaitan tidak bisa melancarkan bisikan-bisikannya. Di malam itu syaitan nggak bisa berkutik apa-apa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, salamun hiya. Salamun maknanya keselamatan. Keselamatan dari gangguan-gangguan syaitan. Keselamatan dari gangguan-gangguan syaitan. Ubadah ibnu Samit radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wala yahillu lisyaitani ay yakhruja ma'aha yauma idzin. Dan tidaklah halal bagi syaitan untuk keluar bersama malam Lailatul Qadar hari itu. Maka malam itu syaitan dibelenggu, syaitan dipenjara, tidak bisa keluar untuk mengganggu, untuk menyakiti, untuk mensihir dan seterusnya. Ini termasuk keutamaan malam Lailatul Qadar. Yang keempat, nuzulul malaikati, turunnya para malaikat ke muka bumi dengan membawa keberkahan, dengan membawa ketenangan. Oleh karenanya, yaqul Rasul alaihi salatu wasalam, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasul alaihi salatu wasalam, wa innal malaikata fi tilkal lailah akthar fil ardi min adadil hasa. Sesungguhnya para malaikat di malam itu turun ke muka bumi lebih banyak daripada bilangan kerikil. Bilangan kerikil yang ada di muka bumi itu kan banyak banget. Ternyata lebih banyak para malaikat yang turun ke muka bumi. Al-Imam As-San'ani mengatakan, turunnya malaikat membawa kedamaian, turunnya para malaikat
membawa keberkahan, turunnya para malaikat membawa kebaikan. Kemudian seterusnya Lailatul Qadar itu Lailatul Mubarakah, malam yang penuh dengan berkah. Lailatul Qadri dinamakan oleh Rasul alaihi salatu wasalam Lailatul Mubarakatun, malam yang penuh dengan keberkahan. Oleh karenanya yaqul Rasul alaihi salatu wasalam, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah, di malam yang penuh dengan berkah. Yaqul Ibnu Abbas, lailatin mubarakatin ay fi lailatil qadri. Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam menamai malam Lailatul Qadar dengan malam yang penuh dengan berkah. Oleh karenanya dimanfaatkan dengan baik dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah, karena waktu itu adalah waktu yang penuh dengan keberkahan. Akan diampuni orang yang meminta ampunan, dan akan dikabulkan orang yang meminta apa yang dia inginkan. Kemudian termasuk keutamaan malam Lailatul Qadar, siapa yang sholat tarawih imanan wahtisaban, dasar iman dan mengharap pahala, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang lampau. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang dia melakukan sholat tarawih dengan dasar imanan wahtisaban, iman terhadap kewajiban tadi, iman terhadap syariat tadi, dan dia dalam menjalankannya hanya mengharap pahalanya Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan dosa-dosa dia, dosa-dosa yang lampau itu akan diampuni. Dosa-dosa yang lampau itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantara keutamaan malam Lailatul Qadar. Di antara keutamaan malam Lailatul Qadar. Apa tadi? Siapa yang bisa jawab? Apa keutamanya tadi? Hah? Ibadah di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kedua, malam turunnya Al-Quran. Yang ketiga, diampuni dosa-dosa yang telah lampau. Kalau dia sholat tarawih, tapi kalau nggak sholat tarawih enggak loh ya. Ini terikat dengan sholat tarawih. Terus apa lagi? Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan berkah. Apa lagi? Syaitan-syaitan terbelenggu, tidak bisa keluar di malam itu. Seterusnya, sekarang kita ingin tahu bagaimana tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Bagaimana tandanya? Bagaimana tanda malam Lailatul Qadar? Tanda yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, itu tanda setelah muncul, bukan ketika dan sebelumnya, tapi tanda itu ada ketika udah selesai. Sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dan dalam hadis Ubay bin Ka'ab rawahu Muslim, kata Rasul alaihi salatu wasalam,
Sobihatu lailatul qadri tatlu'us syamsu la syi'a laha hatta tartafi'a. Di pagi harinya, di pagi hari dari malam Lailatul Qadar, di pagi harinya itu matahari muncul, terus tidak ada sinar, tidak ada apa? Tidak ada sinarnya. Yang mana kebiasaan orang melihat di pagi itu nggak tembus Pak, karena ada sinar yang menghalanginya. Tapi kalau malamnya itu malam Lailatul Qadar, maka itu nggak keluar sinar, tidak keluar sinar. Nah, kalau pagi harinya ketika matahari terbit agak meninggi, terus kemudian tidak keluar sinarnya, masih bulatan itu kelihatan, berarti malamnya malam Lailatul Qadar. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala meletakkan itu di awal, di belakang? Biar kita semangat malamnya. Kalau ada kata malam itu sudah ada tanda-tandanya, ya enak banget Pak ya. Wah ini saburunge maghrib itu sudah ada tanda-tandanya, itu terlalu enak banget. Sehingga dia nyantai aja, wah ini nggak bukan malam Qadar, ini nyantai aja wis, ada masalah ya. Begitu. Adapun beberapa yang disebutkan oleh para penceramah, malam Lailatul Qadar itu adalah tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Ini semua hadis-hadisnya dilemahkan oleh Imam Baihaqi. Jadi hadisnya lam yasbut, tidak sah. Karena secara logika kalau ada kata itu terjadi, kasihan yang di musim dingin dan yang kasihan di tempat yang itu selalu panas. Berarti gak bakal tahu dong. Ada lagi, tolong dibagikan para tamu yang dimuliakan oleh Allah, tolong dipahami karena ini bermanfaat untuk kita. Baik, terusnya ada yang mengatakan lagi itu daun-daun itu sujud. Jadi daun-daun itu sujud, hewan-hewan itu sujud ketika malam Lailatul Qadar. Ini juga dikatakan oleh Imam Al-Albani, la aslalahu, tidak ada asalnya, go'ono dalili. Ada yang mengatakan lagi itu kalau malam Lailatul Qadar itu nggak ada suara anjing-anjing menggonggong atau suara-suara kata, nggak ada, semuanya sepi. Ini semua juga tidak ada dasarnya, tidak ada dasarnya. Ketahuilah, orang yang mendapatkan kesempatan beribadah kepada Allah di malam Lailatul Qadar itu adalah pilihannya Allah. Itu orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah SAW, man hurima biha faqad hurima al khairu kullu. Barang siapa yang diharamkan oleh Allah, tidak mendapatkan kebaikan di malam Lailatul Qadar, maka berarti seluruh kebaikan itu diharamkan pada dia. Kalau sampai malam Lailatul Qadar ternyata kita nggak bisa mengamalkan apa-apa, bahkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti diharamkan pada dia seluruh kebaikan. Seluruh kebaikan itu diharamkan bagi dia. Maknanya adalah tanda wong itu mau ngelek, ora apik. Tanda-tanda wong ora apik. Makanya kita semuanya sebagai orang Islam harus memperhatikan masalah ini. Kemudian selanjutnya, apakah ada harinya malam Lailatul Qadar itu? Apakah ada harinya
malam Lailatul Qadar itu apakah 21 pasti, 27 pasti, atau bagaimana? Tolong bandingkan di sini. Ini poin pelajaran penting di sini. Kalau kita lihat beberapa hadis Nabi alaihi salatu wasalam, maka Lailatul Qadar itu tidak hanya di malam ganjil, tapi juga di malam genap. Tolong diperhatikan para tamu-tamu undangan, para Kapolres atau Pak Polisi, Pak TNI, tolong diperhatikan, tolong kami. Perhatikan nih. Jadi malam Lailatul Qadar, setelah kita pelajari di buku-buku fikih, itu ternyata bisa jadi terjadi di malam ganjil dan bisa jadi di malam genap. Ganjil dan genap ini itu bisa memungkinkan terjadi malam Lailatul Qadar. Oleh karenanya Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, taharrau Lailatul Qadri fil asril awakhir min Ramadhan. Carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Lafadznya taharrau. Perhatikan ibadah kamu. Perhatikan, perketat ibadah kamu. Semangatlah engkau beribadah kepada Allah. Carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. 10 malam terakhir. Yang namanya 10 malam terakhir berarti apa? Bisa ganjil dan bisa genap. Bisa ganjil dan bisa genap. Kemudian di sana ada hadis yang lain yang menerangkan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu bisa genap dan bisa ganjil. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iltamisuha fis sabiati wal khamisati was salisati. Carilah malam Lailatul Qadar itu di hari 9, di hari 5, di hari 3. Abu Sa'id ditanya, maksudnya 9, 5, 3 ini apa maksudnya? Maksudnya adalah jikalau kita ngitung kata 9, kita ngitung kata 9 ya, kata 9 kita hitung itu dari 10 hari, dari 10 hari, dari 10 hari. Kemudian kita hitung ternyata 1 bulan itu 30 hari. Maka berarti 20, maka berarti disuruh mencari di tanggal 9 itu berarti 29, berarti ganjil. Tapi kalau bulannya itu 29 hari, sedangkan disuruh mencari 10 hari, maka berarti apa? 29 itu berarti menjadi genap. Menjadi genap. Makanya Lailatul Qadar yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan mencari itu bisa jadi di hari yang genap. Apalagi perbedaan antara Indonesia sama yang lain. Saudi bisa contoh, Saudi lebih dulu puasa, kita belum puasa. Maka maka bisa jadi barakallahu fikum Lailatul Qadar itu terjadi di genap dan di ganjil. Akan tetapi ketika di ganjil itu lebih memungkinkan terjadi, lebih memungkinkan, tapi bukan kepastian. Lebih memungkinkan, seringnya terjadi itu di malam ganjil. Makanya ada sebagian hadis Nabi alaihi salatu wasallam, iltamisuha
fil asril awakhiri minal witri. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dari bilangan ganjil. Dari bilangan ganjil. Hatta ganjil pun Bapak Ibu ya, itu kalau masih bilangan 30 ganjil ke ganjil. Kalau 29 tetap sama, bisa kena. Di sebagian hadis Nabi alaihi salatu wasallam pernah terjadi malam Lailatul Qadar itu di tanggal 21. Riwayat Muslim. Pernah terjadi pada tanggal 23. Riwayatnya Muslim. Pernah terjadi di tanggal 27. Riwayatnya Muslim. Ibnu Abbas mengatakan pernah terjadi di tanggal 24. Jadi menunjukkan bahwasannya malam Lailatul Qadar itu tidak terbatas di malam ganjil Bapak Ibu. Hatta sampai malam genap pun itu bisa jadi terjadi malam Lailatul Qadar. Oleh karenanya kita ngikuti sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Pokoknya 10 malam terakhir. 10 malam terakhir. Ingat kata Nabi tadi, barang siapa yang tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar, berarti seluruh kebaikan dia gak akan dapat. Istrinya mau elek lah Pak, mau rapi sampai lepas malam Lailatul Qadar. Kenapa begitu? Bayangkan siapa yang tidak ingat terhadap akhiratnya, siapa yang gak ingat terhadap samu untuk akhiratnya, bekal untuk akhiratnya. Padahal sepanjang hidupnya itu kalah 83 tahun Pak. Ternyata masih lebih bagus amalan yang kita lakukan di malam itu. Bisa dibalik ya? Kemudian seterusnya, apa saja yang kita lakukan ketika ada malam Lailatul Qadar? Apa aja? Pas kira-kira berarti kalau 10 malam terakhir itu apa aja kita lakukan? Apa aja? Yang pertama adalah doa, memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Dan jangan lupa sisipkan doa untuk travel ini. Ya, doain semoga berkah, semoga bisa menjalankan amanah yang Allah berikan kepadanya. Kemudian doain juga semoga suksesnya penuh berkah gitu ya. Kenapa kalau diperbanyak berdoa? Ada sebuah riwayat dari Abu Daud wa ghairuhu. Ja'at Aisyah nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mada aqul, apa yang saya harus katakan wahai Rasul? In wafaqtu, jikalau aku itu mencocoki Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar, aku doa apa, mau ngomong apa kepada Allah manakala aku itu mencocoki malam Lailatul Qadar? Maka kata Rasulullah SAW, quli, ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ucapkanlah ucapan ini, Allahumma ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau itu maha pemaaf, fa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Maka berarti Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita yang paling penting dari doa yang kita panjatkan kepada Allah adalah terkait dengan dosa-dosa kita. Terkait dengan dosa-dosa kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Sebab dosa ini juga Allah tidak memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Berkata Ibnu Rajab, beliau menukilkan ucapan Hasan Al-Basri dan Ibrahim Ibnu Adham. Ada seorang laki-laki bertanya kepada beliaunya perihal apa masalahku, kenapa saya tidak bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa? Badan aku itu orang sehat, badan aku itu orang yang tidak berpenyakitan, masih muda, tapi kenapa saya itu kok susah beribadah kepada Allah? Apa jawabannya? Dzunubuka qayyadatka, yang merantai kaki-kaki kamu, yang merantai lisan-lisan kamu, yang merantai tangan-tangan kamu, sehingga organ tubuh kamu tidak bisa beribadah kepada Allah karena dosa-dosa Anda. Dosa-dosa kita lah yang menyebabkan kita tidak bisa berbuat apa-apa di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka poin penting adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting yang kita ucapkan di saat itu, malam yang penuh berkah, malaikat turun, akan terkabulkan doa-doa kita. Yang terpenting Rasul mengajarkan kepada kita, doa yang sekian kita akan panjatkan itu, yang terpenting adalah pengampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemaafan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Sebab dosa dan maksiat ini masalah. Yang kedua, perbanyak sholat. Yang kedua, perbanyak sholat. Lebih-lebih sholat tarawihnya diperpanjang. Sholat tarawihnya diperpanjang bacaannya. Sholat tarawih diperpanjang. Sebagaimana kata Rasulullah SAW tadi, man qoma lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sholat tarawih di malam Lailatul Qadar, dasarnya iman, dasarnya mengharap pahala di sisi Allah, maka dosa-dosa dia diampuni. Dosa-dosa yang lampau itu diampuni. Maka coba perhatikan di sini, perbanyak sholat. Malam Lailatul Qadar diperbanyak sholat, bukan diperbanyak pegang HP, bukan diperbanyak main-main HP, bukan, tapi diperbanyak sholat. Bapak Ibu, semoga Allah rahmati kita. Kenapa kalau kita berdiri di depan komandan itu kuat sak jam, rong jam? Coba kalau berdiri sholat, kenapa kita nggak kuat? Ada aja alasannya. Apa bedanya berdiri di depan komandan, ini berdiri di depan Allah, di atasnya para komandan? Kenapa kita gak kuat? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, tidak ada lain kecuali karena dosa dan maksiat kita. Kata Ibnu Qayyim, innal dzunuba tuskilu ta'ati. Sesungguhnya dosa-dosa itulah yang memberatkan kita menjalankan ketaatan. Dari sini sebuah kunci. Kenapa kita kok malas ibadah, malas maca Quran? Kalau maca HP nggak pernah malas. Karena sebabnya dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat. Kemudian di antara sebab atau di malam Lailatul Qadar, perbanyak membaca Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran.
Dikarenakan apa? Dikarenakan malam Lailatul Qadar adalah turunnya Al-Quran, selayaknya kita membacanya. Selayaknya kita membacanya. Malam Lailatul Qadar hanya bergadang 10 malam terakhir, hanya bergadang aja membahas yang tidak penting, atau mainan HP sampai habis larut malam. Itu adalah sebuah kemerosotan dan tanda gak baiknya kita. Bukan tanda kebaikan kita, bukan tanda gak baiknya kita. Ada apa kok sampai begini keadaannya? Kurang apa lagi? Setan-setan dibelenggu sudah ini. Kalau di hari-hari biasa itu yang dibelenggu komandan-komandannya. Kalau di malam Lailatul Qadar semuanya dibelenggu. Baik jin apa komandannya, anak buahnya, itu kabeh dibelenggu, Pak. Lah malam gitu dibelenggu setan. Kan sudah nggak ada yang mempengaruhi kita toh. Tapi ternyata kita masih lalai dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kurang apa? Berarti itu tanda kita itu nggak baik. Tanda kita itu nggak baik. Tanda kita itu tidak baik. Kemudian terakhir insya Allah, karena ini ada penceramah yang lain insya Allah. Sedikit lagi. Terus ada pertanyaan begini, Ustaz. Pas malam Lailatul Qadar aku lagi safar, atau aku lagi haid, atau aku lagi nifas, atau aku lagi sakit, terus piye? Apakah saya masih bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Pernah Imam Juwaybir bertanya, mengeluhkan hal ini kepada Imam Dhahak. Apakah orang-orang yang semisal orang-orang yang saya sebutkan tadi itu masih enggak mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar? Kata beliau, iya, masih mendapatkan. Dengan dia apa? Sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, itu mendapatkan. Tapi mendapatkan kebaikan sesuai dengan amalannya. Kalau amalannya sedikit, ya kebaikannya sedikit. Tapi kalau amalannya wakeh, berarti kebaikannya banyak. Artinya malam Lailatul Qadar, selama dia muslim dan menjalankan ketaatan kepada Allah, hanya sekedar sholat fardu berjamaah, itu masih mendapatkan bagian malam Lailatul Qadar. Tapi dapatnya sedikit, gak banyak. Dapatnya sedikit tapi gak banyak. Nah, cukup insya Allah. Kesimpulannya Bapak Ibu, saya simpulkan lagi, dan ini yang paling penting, meraih malam Lailatul Qadar itu sebenarnya adalah taufik dari Allah, pilihannya Allah kepada hamba-hamba tadi. Siapa hambanya yang taat kepada Allah, Allah akan mudahkan. Siapa yang hambanya penuh maksiat kepada Allah, maka Allah nggak memberikan taufik untuk itu. Itu hadiah anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah pilih. Gak semuanya orang dapat. Maka gunakan waktu itu dengan sebaik mungkin. Para salaf dulu itu merindukan malam Lailatul Qadar. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wassalam di 10 malam terakhir itu apa? Gak tidur sepanjang malam. Aiqadha ahla, membangunkan para istri-istrinya. Wasadda mi'zara, sarungnya itu diperkencang. Orang kok ngurusi perempuan, istri dan anak gak diurusi, Pak. Maksudnya orang kok masalah itulah, laki-laki itu loh. Itu diperkencang itu sarungnya. Ini bukan waktunya untuk itu bersama dengan istri. Waktunya untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya benar-benar fokus untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan malam terakhir malam apa? Fokus ngurusi bojo, fokus ini, aduh habis waktunya untuk itu.
atau cari istri lagi gimana? Gitu ya insyaallah ya. Gunakan ini, makanya ayo banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya diperkencang, menjaluk sepuraian Allah, disemangat lagi demi mendapatkan malam Lailatul Qadar. Doanya jangan lupa. Sepanjang malam ayo berdoa untuk kebaikan kita dan untuk akhirat kita. Jangan lupa travel ini mohon doanya, semoga selalu sukses dan amanah yang dibawa bisa dijalankan dengan baik, kemudian bisa mengamalkan apa yang Allah berikan rezekinya untuk orang lain, dan seterusnya. Insya Allah butuh doa-doa antum semuanya. Dari kami insya Allah cukup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.